Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina Kahar, mahasiswa PPG Dalam Jabatan Kemenang tahap 1 tahun 2025 LPTK UIN Iman Bonjol Padang. Pada hari ini, Kamis 8 Mei 2025, saya akan melakukan praktik pembelajaran SKI kelas 8 materi sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah wa syukurillah wallahu akbar. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita diberi nikmat kesehatan pagi hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran, tolong siapkan dan sekaligus membaca doa. Said Yaman Salaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Jurusan Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran guru. Alika hadir Bu. Nur Hikmah hadir Bu. Ibu Fitriani hadir Bu. Fauzia hadir Bu. Inaya hadir Bu. Windy hadir Bu. Terlebih dahulu bacakan surah Al-Qur'annya. Buka dan baca sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Silakan. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dipersilakan berdiri semua. Indonesia tanah airku, batu bara. Di sana
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara mengenai Daulah Ayyubiyah. Daulah Ayyubiyah adalah sebuah daulah besar yang berbentuk dinasti atau kerajaan. Berkuasa di Timur Tengah antara abad ke-12 sampai abad ke-13. Akan tetapi daulah ini mungkin asing bagi umat Islam secara umum. Umat Islam lebih akrab dengan nama-nama kerajaan seperti Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, dan Daulah Utsmaniyah. Bahkan nama daulah ini sangat kenal dibandingkan sultan mereka sendiri, yaitu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Nama Ayyubiyah dinisbatkan kepada Najmuddin Ayyub bin Jadi, ayah dari Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau adalah seorang Kurdi yang berasal dari kota Spin yang terletak di utara Armenia. Najmuddin Ayyub berasal dari suku Rawadiyah yang merupakan warga mayoritas dari kota Spin. Bahwa ia adalah orang asli Turki dan bukan dari bangsa Arab. Keadaan kota Spin yang semula nyaman bagi keluarga Sayyadi berubah menjadi kota yang tidak bersahabat setelah ditaklukkan oleh Turki. Ini memaksa Sayyadi membawa kedua putranya yaitu Najmuddin Ayyub dan Asaduddin Sirkuh untuk pindah menuju Tikrit yang berada di Irak. Sesampainya di Tikrit, ia disambut oleh temannya yaitu Mujahid Ad-Din Badr, mengangkat Sayyadi menjadi amir di wilayah Tikrit. Setelah Sayyadi wafat, putra ketuanya yaitu Ayyub menggantikan jabatannya dan sang adik Sirkuh menjadi wakilnya. Ketika itu mereka berdua berhasil memimpin Tikrit dengan baik dan menarik simpati masyarakat. Kepemimpinan mereka di Tikrit berjalan dengan baik dan tidak memiliki konflik dengan pihak luar sampai terjadi insiden terbunuhnya salah satu pejabat Abbasiyah oleh Sirkuh. Menurut Sirkuh, hal itu terjadi karena perwakilan Abbasiyah itu hendak mengganggu seorang wanita dan ia berusaha untuk menolong wanita tersebut. Ketika itu pihak Abbasiyah pun mengambil sikap dengan menjadikan Ayyub dan Sirkuh sebagai buronan. Akhirnya kedua bersaudara ini pindah dari Tikrit menuju wilayah kekuasaan Daulah Zarkiyah. Dan di sana mereka mendapatkan perlindungan dari Burukin Zarki. Pada masa selanjutnya, ketika Daulah Zarkiyah tidak memiliki sosok pemimpin, mereka bergabung dengan mengintegrasikan wilayah mereka ke bawah kekuasaan Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian pada Mei 1175, Salahuddin ditetapkan sebagai penguasa Mesir, Maroko, Nubia, Arab Barat, Palestina, dan Suriah Tengah oleh Khalifah Abbasiyah. Setelah kalian lihat video tadi, maka ada beberapa pertanyaan untuk kalian. Yang pertama, siapa tokoh utama yang mendirikan Daulah Ayyubiyah dan apa motivasinya? Saya Bu. Tokoh utama pendiri Daulah Ayyubiyah dan motivasinya yaitu Salahuddin Al-Ayyubi tahun 1137 sampai 1193 Masehi. Ia adalah panglima dan tokoh militer Muslim keturunan Kurdi yang mendirikan Daulah Ayyubiyah. Motivasi pendiriannya mengembalikan kekuasaan Islam di wilayah Syam dan Mesir yang saat itu dikuasai dinasti Fatimiyah Syiah, menyatukan umat Islam Sunni untuk menghadapi serangan perang salib dan merebut kembali Yerusalem dari tangan pasukan salib Kristen, mendirikan kekuasaan yang adil dan kuat setelah merosotnya kekuasaan dinasti sebelumnya. Ya, beri dulu tepuk tangan. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, apa latar belakang munculnya kekuasaan sebelum Indah Daulah Ayyubiyah bisa berdiri? Siapa yang tahu? Latar belakang munculnya kekuasaan sebelum
meluas ke wilayah Syam, Suriah, Hijaz, Arab, Yaman, dan sebagian wilayah Irak. Ya, betul pertama. Sekarang kita lanjut pembagian kelompok tentang materi yang telah kalian pelajari tadi. Oleh karena itu, Ibu akan bagi kelompok menjadi 2. Kelompok 1, Alika, Fadri, Naya, Tian, Indi. Kelompok 2, Ulfa, Naila, Dinda, Nurulfa. Ini pengertiannya. Sebelum Ibu bagikan LKPD-nya, di sini ada beberapa pertanyaan dan kalian kerjakan secara berkelompok dan kalian diskusikan. Ini pertanyaannya mengenai sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah. Bagaimana diskusinya? Sudah selesai? Siapa yang ingin keluar mempresentasikan hasil diskusinya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami melalui internet maupun buku dari pertanyaan LKP tersebut. Nomor pertama yang akan dijawab oleh adik saya sendiri. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Jelaskan latar belakang munculnya Daulah Ayyubiyah. Latar belakang munculnya Daulah Ayyubiyah berkaitan erat dengan kondisi politik dan militer di dunia Islam pada abad ke-12. 1. Jelaskan latar belakang munculnya Daulah Ayyubiyah.
Latar belakang munculnya Daulah Ayyubiyah berkaitan erat dengan kondisi politik dan militer di dunia Islam pada abad ke-12 setelah penjatuhan dinasti Fatimiyah di Mesir yang bercorak Syria. Dunia Islam mengalami 1. Jelaskan latar belakang munculnya Daulah Ayyubiyah. Latar belakang munculnya Daulah Ayyubiyah berkaitan erat dengan kondisi politik dan militer di dunia Islam pada abad ke-12 setelah kejatuhan dinasti Fatimiyah di Mesir yang bercorak Syiah. Dunia Islam mengalami perpecahan, lemahnya kepemimpinan serta ancaman besar dari luar berupa perang salib, tentara salib, Crusader dari Eropa merebut kota-kota suci seperti Baitul Maqdis, Yerusalem, dan mendirikan negara-negara Latin di tanah Syam. Masyarakat Muslim sangat merindukan pemimpin kuat yang bisa menyatukan kekuatan Islam dan merebut kembali kota suci itu. Dalam situasi itu muncul seorang jenderal muda, Salahuddin Al-Ayyubi, yang setelah mengalahkan pengaruh Fatimiyah di Mesir mendirikan kekuatan baru yang dinamakan Daulah Ayyubiyah. Tujuannya untuk menyatukan umat Islam di Mesir, Syam, dan sekitarnya demi melawan dominasi tentara salib. Selanjutnya nomor 2 akan dijawab oleh Inayatul Fauziah. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Siapakah Salahuddin Al-Ayyubi? Uraikan perannya dalam mendirikan Daulah Ayyubiyah. Salahuddin Al-Ayyubi 1137 sampai 1193 Masehi adalah seorang panglima besar Muslim keturunan Kurdi. Nama lengkapnya Salahuddin Yusuf bin Abdul. Ia terkenal karena keberanian, ketakwaan, dan kemampuannya memimpin pasukan Islam dalam perang salib. Peranannya dalam mendirikan Daulah Ayyubiyah, awalnya ia berkhidmat kepada dinasti Jadi di bawah Nurdin Jadi, dikirim ke Mesir untuk memperkuat posisi Islam Sunni dan menggulingkan dinasti Fatimiyah Syiah. Setelah berhasil, ia menghapus dinasti Fatimiyah pada tahun 1171 dan mengembalikan Mesir ke kaum Muslimin. Dengan kekuatan baru di Mesir, Salahuddin mendirikan Daulah Ayyubiyah dinamai dari nama ayahnya Ayyub. Dia kemudian memperluas kekuasaannya ke Syam, Syria, Yaman, dan wilayah Hijaz, mempersatukan kekuatan Islam di Timur Tengah untuk menghadapi serangan tentara salib. Itulah presentasi dari kami. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk memberikan pertanyaan. Izin bertanya, apa pengaruh keberadaan Daulah Ayyubiyah terhadap perkembangan dunia Islam pada masanya? Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon berikan kami waktu untuk berdiskusi sejenak. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 2 akan dijawab oleh Adik Suratul Sambil. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa pengaruh keberadaan Daulah Ayyubiyah terhadap perkembangan dunia Islam pada masanya? Daulah Ayyubiyah memberikan dampak besar terhadap dunia Islam. Di antaranya penyatuan umat Islam. Salahuddin berhasil mengurangi perpecahan dan fitnah di dunia Islam, menguatkan ukhuwah Islamiyah dalam menghadapi ancaman luar, kebangkitan kembali Islam Sunni setelah era panjang dominasi Syiah Fatimiyah di Mesir. Daulah Ayyubiyah mengembalikan kekuasaan Islam Sunni dan memperkuat mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Revitalisasi ilmu pengetahuan dan pendidikan. Daulah Ayyubiyah membangun banyak madrasah, masjid, dan rumah hadis. Pendidikan Islam hanya besar
terutama di Mesir dan Syam. Pengaruh terhadap gerakan perang salib. Kemenangan Salahuddin membangkitkan semangat umat Islam dan menginspirasi perlawanan panjang terhadap tentara salib yang akhirnya berujung pada melemahnya kekuatan salib di Timur Tengah. Keteladanan kepemimpinan Islam. Salahuddin dikenal hingga kini sebagai teladan dalam kepemimpinan yang adil, satria dan beradab, baik oleh umat Islam maupun oleh sebagian besar dunia barat. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu kelompok 1. Nah, apa yang telah diskusi oleh kelompok 1 sangat memuaskan, jawaban sangat tepat. Dari hasil diskusi kelompok 1 tadi urutan berdirinya Daulah Ayyubiyah. Yang pertama kali kondisi awal didirikan di urutan pertama kondisi awal didirikan tidak stabil. Yang kedua kemunculan Salahuddin Al-Ayyubi. Ketiga pendirian Mesir. Keempat kematian
lebih baik. Sekian untuk hari ini. Minggu depan kita lanjut untuk kelompok 2. Silakan pada kelas untuk siapa? Marilah kita bersama-sama baca pendalam.